di persoalan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Charles Sarjana Agama, Ketua Pengurus Masjid Amaliyah, beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati Bapak Kadus, Bapak tokoh masyarakat, para alim ulama, serta Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halalan, thayyibah dan barokah. Semoga yang ingin nambah anak diberikan oleh Allah rezeki anak lagi. Yang ingin nambah rumah diberikan oleh Allah tambahan rumah. Yang ingin nambah kebun karetnya diberikan oleh Allah tambahan kebun karet. Yang ingin sehat karena sakit, mudah-mudahan segera diberikan oleh Allah kesembuhan dari penyakitnya. Yang lagi diuji dengan kesempitan rezeki, semoga Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Yang lagi mendapatkan persoalan hidup di keluarganya atau masyarakatnya atau tempat pekerjaan dan persoalan hidup lainnya, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik baginya. Allahumma amin. Sehat semuanya Bapak Ibu ya? Luar dalam sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia sehingga kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Alhamdulillah. Kita memasuki pergantian tahun. Dan saat ini kita di awal tahun 2022 Masehi. Tahun 2021 telah kita lalui. Malam kemarin di mana-mana saya perhatikan pada bakar jagung. Kalau duitnya yang banyak, pergi ke pantai-pantai, pergi ke tanah lapang, muda-mudi berkumpul, duitnya yang banyak bakar kambing guling. Yang duitnya pas-pasan bakar ayam. Yang lagi buntu bokek bakar sendal. Pergantian tahun dimeriahkan. Pergantian tahun baru dipestaporakan. Pergantian tahun baru di mana-mana disambut dengan gegap gempita. Padahal bergantinya tahun bukan berarti umurnya tambah panjang, tetapi umurnya berkurang setahun. Semakin dekat dengan ajal dan kematian. Dalam skala yang lebih besar, pergantian tahun berarti dunia ini semakin dekat dengan kiamat kehancurannya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin.
ayat ke-68 kalau tidak salah. Hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kepada awal penciptaan. Awal penciptaan menurut para ahli tafsir lebih lemah fisiknya, lebih berkurang ingatannya. Yang dulu fisiknya kuat, ngangkat karet 50 kilo, 100 kilo kuat. Sekarang disuruh bini beli ke warung, ngangkat beras 1 karung 10 kilo, lah ngos-ngosan. Yang dulu rambutnya hitam rapi, sekarang rambutnya sudah berganti cat sekarang. Catnya tanpa warna, asli putih. Yang dulu giginya tertata rapi, makan apa saja kuat. Mau daging yang keras, yang lembut, makan kacang, makan peyek. Sekarang kondangan makan dodol, giginya nyangkut di dodol. Yang dulu matanya bisa melihat objek pandangan jarak jauh, sekarang orang di dekat kita, kita kabur, siapa itu? Yang dulu telinganya orang berbisik pun dia mendengar. Sekarang orang berteriak dari jarak 1 meter, dia tidak dengar. Yang dulu ingatannya tajam, sekarang ingatannya berkurang. Nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Apa yang terjadi perubahan pada diri kita, termasuk pergantian tahun, apakah mereka tidak berpikir dan tidak mengerti bahwa dengan semakin lemah fisik, semakin lemah ingatan, akan kembali kepada awal penciptaan. Awal penciptaan manusia yang pertama dari apa? Tanah, akan kembali ke tanah, masuk liang lahat. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam liang lahat, kembali ke tanah, bukan berarti selesai urusan. Itu baru awal dari urusan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Surat Yasin ayat yang ke-12. Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan mayat-mayat, orang-orang mati. Kita kalau sudah sampai kepada jadwal ajalnya masing-masing akan mati. Setelah mati dikuburkan, masuk ke dalam liang lahat. Mungkin jamaah duluan yang masuk liang lahat, saya belakangan, atau saya belakangan jamaah duluan, kan bisa juga seperti itu. Setelah mati masuk liang lahat bukan berarti selesai urusan. Awal dari urusan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dari alam kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas. Untuk apa? Diberikan catatan amal. Untuk apa? Dihisab, diaudit, dihitung seluruh amal perbuatannya. Yang jadi pertanyaan, siapkah kita dengan 4 pertanyaan yaumil hisab? Maka dengan bergantinya waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun berganti tahun, ada satu hadis yang Rasulullah SAW sudah sebutkan 14 abad, 1400 tahun yang lalu.
Yang ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Rasulullah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Tetapi ini belum terjadi, akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu yaumul hisab, setelah terjadinya hari kiamat. Hadis ini menjadi bahan perenungan, muhasabah, evaluasi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan merenungi hadis ini, di waktu-waktu yang akan datang, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bahwa nanti setiap kita akan ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Lama enggak ini? Mau ujian, soalnya sudah dibocorkan oleh Rasulullah. Enak enggak? Mau ujian nanti di yaumul hisab, sudah dibocorkan oleh Rasulullah soalnya. Apa soalnya? Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba Allah dari tempat penghisapannya nanti di hari kiamat, kecuali setelah ditanya tentang 4 hal. 4 hal ini yang akan menjadi laporan pertanggungjawaban kita masing-masing. Langsung, tidak bisa diwakili, tidak bisa pakai joki. Kalau suntik vaksin kemarin ada yang pakai joki ya. Ujian PNS dulu ada pakai joki. Ujian Eptanas dulu ada pakai joki. Tapi ujian di hadapan Allah yaumul hisab ini langsung. Bahkan tidak bisa dikondisikan. LPG di dunia pacak itu dikondisikan. Tetapi LPG di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini mulut dikunci, yang berbicara apa? Tangannya, kakinya, semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 pertanyaan itu yang menjadi pertanggungjawaban kita masing-masing? Yang pertama, an umurihi fima afna. Pertanyaan tentang umur, ia gunakan untuk apa? Sejak kita akil baligh, dewasa, sampai nanti habis jatah kontrak kita di dunia, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala penggunaannya. Tidak ada 1 detik pun yang kita lalui sejak akil baligh sampai nyawa terlepas dari badan kita, kecuali akan ditanya oleh Allah pemanfaatannya. Jika dimanfaatkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, dan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan untuk menjalankan kewajiban Allah dan tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan merana. Na'udzubillah min dzalik. Al-waktu kas-saif. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i mengutip dari perkataan para ahli tasawuf. Waktu itu ibarat pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Jika engkau tidak bisa menggunakan dengan baik pedang waktu itu, engkau akan terpotong oleh pedang waktu. Wa nafsuka in asghaltaha bil haq wa illa istaghalatka bil batil. Jiwamu jika engkau sibukkan dengan perkara-perkara yang benar, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Jika tidak disibukkan dengan kebaikan, maka niscaya engkau akan disibukkan dengan perkara-perkara yang buruk.
Bapak Ibu rahimakumullah, kita diingatkan oleh surat Yasin ayat yang 12 tadi, dan kami akan mencatat setiap amal perbuatan yang dikerjakan dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami catat dalam catatan yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hanya 4 golongan orang yang akan beruntung, tidak merugi, yaitu yang pertama apa? Yang beriman. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga saling menasehati dalam kebenaran. Yang keempat saling menasehati dalam kebaikan. Kalau hamba Allah menggunakan nikmat umur pada hal-hal yang diridhai, insya Allah selamat dunia akhirat. Jika sebaliknya kewajiban-kewajiban ditinggalkan, hal-hal yang diharamkan dikerjakan, tidak peduli mana yang baik, tidak peduli mana yang buruk. Mohon maaf, sekarang orang semakin berani untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu walau dia bermaksiat masih diam-diam, sekarang maksiat terang-terangan, bahkan justru bangga diceritakan kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Maka akan bahagia yang menghabiskan umurnya untuk kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Jasadnya ia gunakan untuk apa? Jika jasadnya dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di kehidupan akhirat. Jika jasadnya dimanfaatkan pada hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang buntung di kehidupan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jasad yang sehat ini, yang segar bugar ini, ada juga yang meracuni dirinya sendiri. Sudah sehat-sehat dibikin rusak. Apa itu sekarang yang marak? Narkoba. Kalau dulu narkoba hanya konsumsi kalangan elit, para artis, pejabat, pengusaha. Sekarang juga elit juga, ekonomi sulit. Sampai kampung-kampung diecerkan 10.000, padahal itu strategi marketing. Awalnya dikasih gratis, murah, tapi nanti kalau sudah ketagihan, mau nggak mau dia harus beli, berapapun akan dibeli. Jangan terjebak itu. Kalau sudah ada yang terjebak, naudzubillah min dzalik, masa depan hancur, sekolah berantakan, ekonomi keluarga juga hancur. Ada yang ditangkap, digerebek karena nggak tega untuk mengeluarkan dari penjara. Dia keluarkan duit jual kebun para 1 hektar. Jadilah berapa 1 hektar? 80 juta, 100 juta untuk nebus anaknya. Keluar, ternyata anaknya bergaul lagi
ngisep sabu lagi, jadi langganan penggerbegan. Masuk lagi. Orang tua mana yang tega kalau anaknya masuk penjara? Akhirnya tersisa rumahnya. Rumahnya pun dijual untuk menebus anaknya agar keluar dari penjara. Keluar, main narkotika lagi, menghisap narkotika lagi, digerebek lagi, masuk penjara lagi. Terakhir, karena sudah nggak punya apa-apa, tinggal nyawanya yang melayang. Orang tuanya sedih, kalut memikirkan anaknya, sampai orang tuanya jatuh sakit, meninggal. Yang di penjara sudah tidak punya warisan apa-apa karena semuanya sudah dijual. Putus sekolah, masa depan pun hilang bertahun-tahun. Sedangkan para bandar-bandar besar masih bebas. Dia yang beruntung, yang mengkonsumsi yang buntung itu di dunia. Kalau duitnya masih banyak, beli 1 tablet penuh. Jadi kalau gedek dia pajak gedek kanan kiri. Kalau yang buntu beli hemat, paket hemat separuh. Jadi kalau pas gedek hanya separuh. Jauhi narkoba. Narkoba membunuh. Maka mudah-mudahan yang di sini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucunya dari narkoba, pergaulan bebas, dari hal-hal yang merusak badan. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala penggunaannya. Yang ketiga adalah wa an ilmihi madza amila fi. Ilmunya ia amalkan untuk apa? Setiap manusia, hamba-hamba Allah akan ditanya oleh Allah, apakah dia telah belajar ilmu-ilmu yang fardu ain, yang wajib melekat pada setiap hamba Allah orang Islam atau belum. Seperti dasar-dasar ilmu akidah, wajib setiap kita belajar itu. Seperti hukum-hukum dasar yang terkait dengan taharah bersuci. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara mandi junub, bagaimana menghilangkan najis. Ilmu yang terkait dengan sholat, syarat rukun tata cara sholat. Terkait dengan puasa, syarat rukun tata cara puasa. Terkait dengan zakat haji. Juga yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban hati. Maksiat-maksiat anggota badan. Ilmunya perlu belajar dan lain sebagainya. Ini ilmunya hukumnya fardu ain, wajib. Sedangkan ilmu yang lainnya itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar maka gugur kewajibannya. Nah, setiap hamba Allah akan ditanya bagaimana apakah dia telah belajar ilmu yang fardu ain baginya. Setelah belajar apakah ia telah mengamalkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wailun liman la ya'lam. Sungguh sangat celaka orang yang tidak mau belajar. Belajar ilmu agama yang hukumnya wajib bagi dia, fardu ain. Wailun, kata Rasulullah. Siapa yang berkata ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wailun liman alima tsumma la ya'mal. Dan sungguh sangat celaka bagi orang yang telah belajar tetapi tidak mengamalkan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang masuk surga tidak hanya yang ahli ilmu agama, ustadz, kiai, habib. Kalau yang masuk surga hanya para ustadz, para kiai, jatah buat Bapak Ibu sudah habis. Ilmu yang dimiliki oleh setiap kita insya Allah akan menjadi wasilah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ahli ilmu komputer, ada yang ahli ilmu teknologi, ada yang ahli ilmu ekonomi, ada yang ahli ilmu agama. Dia pakar tafsir, pakar hadis, pakar fikih.
Ada yang ahlinya ilmu strategi militer. Ilmu-ilmu ini bisa menjadi wasilah agar pemiliknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu tidak semuanya pakar dalam ilmu agama. Ada sahabat yang menjadi ulamanya para sahabat, yaitu Ibnu Abbas. Berkah doa Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kira-kira umurnya segitu itu. Siapa yang itu namanya? Alif ya. Didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, berikanlah kepandaian ilmu fikih, hukum-hukum agama Islam, dan kepandaian ilmu tafsir Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Berkah doa Rasulullah, Ibnu Abbas tumbuh besar, dewasa, menjadi pakar ilmu fikih dan pakar tafsir Al-Quran di kalangan sahabat. Sehingga para sahabat kalau menemukan ayat-ayat yang belum faham maknanya, sedangkan Rasulullah sudah wafat, sudah tidak bisa ditanya langsung, maka para sahabat bertanyanya kepada siapa rujukannya? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjadi ulamanya para sahabat. Tetapi ada sahabat yang ahli dalam ilmu strategi perang, militer, pertahanan, yaitu Khalid bin Walid. Ada yang ahli dalam ilmu tulis menulis administrasi, yaitu Zaid bin Thabit. Ada yang ahli ilmu ekonomi dan keilmuan lainnya. Mereka sudah mubasyirina bil jannah. Sebagian dikabarkan akan masuk surga sejak di dunia. Para sahabat, bagaimana dengan kita? Kita masih harap-harap cemas. Para sahabat sebagian mubasyirina bil jannah, sudah dikabarkan akan masuk surga sejak di dunia kabarnya. Apa rahasia para sahabat? Ternyata para sahabat menggunakan ilmu yang Allah karuniakan kepada mereka untuk mendukung dakwah Rasulullah, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk membela kebenaran, menebarkan manfaat, melampaui tujuan untuk mencari sepiring nasi dan gaji bulanan. Tapi melampaui dari itu, semua ilmu yang Allah berikan kepada mereka diamalkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 pertanyaan yaumul hisab. Yang pertama tentang penggunaan umur. Yang kedua tentang penggunaan jasad badan ini. Yang ketiga tentang ilmu. Apakah ilmu agama sudah dipelajari dan diamalkan. Yang keempat adalah ini yang keempat, yang terakhir. Wa an malihi min ainaktasabah wa fi ma anfaqah. Hartanya dari mana ia peroleh, kemana ia belanjakan. Soal harta ditanya ujung depan, ujung belakang. Ditanya sumbernya dari mana, ditanya kemana dibelanjakan. Hulu hilirnya ditanyakan oleh Allah. Tidak ada 1 rupiah pun, bahkan 1 sen pun, kecuali akan ditanya dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan. Soal harta ini ada 3 golongan nanti di yaumul hisab. 2 golongan celaka, 1 golongan selamat. Yang celaka mereka yang mencari harta dari sumber yang haram atau dengan cara yang haram, atau mereka mencari harta dari sumber dan cara yang halal, pembelanjaan pada hal-hal yang diharamkan. 1 yang selamat, mereka yang mencari harta dari sumber yang halal dengan cara yang halal, dibelanjakan pada hal-hal yang halal. Inilah yang akan selamat. Rasulullah SAW mengingatkan dengan tegas
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan tegas, sayati zamanun la yubalil sayati zamanun 'alan nasi la yubalil mar'u bima akhadal mal am min halalin am min haram. Akan datang suatu zaman pada umatku di mana mereka tidak lagi peduli hartanya diperoleh dari cara yang halal maupun cara yang haram. Halal haram hantam. Segala cara digunakan. Yang penting mobil mengkilat, rumah bertingkat, halal haram hantam. Ingin hidup mewah, hidup bergelimang harta, tetapi ingin jalan singkat, semuanya segala cara ditempuh. Tidak ingat lagi mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Padahal dia tahu hukum agama. Maka wailun liman alima tsumma la ya'mal. Sungguh sangat celaka bagi yang tahu hukumnya tetapi dia tidak mengamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka soal harta ini memang yang terpenting adalah keberkahan. Bukan soal banyaknya. Harta kalau banyak, kalau enggak barokah, justru mendatangkan banyak masalah. Uangnya numpuk di bank, kalau makan pakai rendang ditambah empek-empek dari Palembang. Hidupnya bergelimang uang, ternyata hidupnya tidak pernah tenang dan senang. Kenapa Ustadz? Ternyata suaminya mata keranjang, tertangkap melarikan istri orang. Ini contoh kalau hartanya enggak barokah, diperoleh dengan cara yang tidak benar, dibelanjakannya pun dengan cara yang tidak benar, banyak mendatangkan masalah. Tetapi kalau walau hartanya sedikit, pangkatnya masih kecil, tapi diperoleh dengan cara yang benar, barokah dunia akhirat. Walau hidupnya tinggal di rumah RSSSSSSS, rumah sangat sempit sederhana, sangat susah sekali selonjor. Ruang tamunya ukuran 3 kali 3 meter. Punya TV-nya pun warna hitam putih tahun 80-an, masih hidup. Ya, suaminya kalau azan, terdengar azan bergegas ke masjid salat berjamaah. Ternyata hari itu hujan lebat. Dia akhirnya salat di rumah sebagai imam. Suami jadi imam, anak istri jadi makmum. Setelah salam mereka zikir dan berdoa. Setelah berdoa, istri cium tangan suami. Anak-anak cium tangan ibu dan bapaknya. Setelah selesai salat, ini salat maghrib, mereka pun duduk santai di ruang tamu. Karena anaknya 7, ruang tamunya ukuran 3 kali 3, tidak muat. Ayah ibunya kemudian mengalah, duduk di halaman rumah, di bawah pohon mangga, di bawah temaramnya bulan purnama. Sang suami memakai kaos singlet, istri pakai daster. Suami duduk di bawah pohon mangga sambil menghirup teh manis hangat yang disuduhkan oleh istrinya. Istri pun bertanya, besok pagi kemana kak? Besok pagi gali sumur di rumah manajer. Walau hidup mungkin gajinya pas-pasan, tapi hidupnya tenang, anaknya soleh dan solehah, hidupnya waktunya luang, banyak luang untuk bisa ibadah kepada Allah, berkah dunia akhir. Tapi yang rumahnya besar, suami istri, anaknya pun sudah berpencar kemana-mana. Yang satu di Jakarta jadi dokter, yang satu jadi arsitek di Surabaya, yang satu jadi PNS di Jawa sana.
Dia hidup berdua, padahal rumahnya besar. Suatu malam, sang suami nonton acara di TV. Dulu SCTV kalau nggak salah ya. Derat Hukum. Ternyata di dalam acara itu adalah liputan perampokan rumah mewah di Jakarta. Digorok lehernya oleh perampok. Ketakutan suaminya, jam 10 malam nonton TV. Derap Hukum, perampokan rumah mewah di Jakarta, penghuni rumahnya digorok lehernya oleh perampok. Akhirnya dia bangunkan istrinya, "Dek, bangun, Dek, bangun." "Kenapa, Kak?" "Sekarang rampok main gerek gorok-gorok leher orang." "Siapa yang dirampok?" "Itu di Jakarta." "Siapa?" "Pemilik rumah mewah Cak Kito, seperti kita." "Kakak juga bikin rumah besar-besar. Nanti kalau rampok datang gimana?" "Tenang, Dek. Besok kita datangkan tukang. Kita bikin pagar sekeliling rumah." Akhirnya besok pagi dibikinlah pagar sekeliling rumah. Masih kurang. Di atas pagar ditaruh pecahan kaca. Dan kawat berduri sekeliling pagar. Di atas pagar sekeliling rumah. "Kak, nanti kalau itu masuk bagaimana? Dobrak pintu. Kita kasih satpam." Akhirnya depan pintu rumah dijaga satpam setiap malam. "Nanti kalau rampoknya masuk dari belakang rumah bagaimana?" Akhirnya belakang rumah pun dikasih satpam. Jadi depan dan belakang kasih satpam. Kalau dua-duanya tidur, mama no, Kak? Dua-duanya tidur satpamnya, nanti rampok masuk nggak tahu. Akhirnya didatangkan anjing herder 4 ekor. Akhirnya semalaman kedua satpam tidak bisa jaga rumah karena kemana-mana dikejar anjing. Walau hidupnya bergelimang harta, tapi hidupnya nggak pernah tenang dan senang. Mungkin hartanya diperoleh dari cara yang tidak benar, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih mana? Duit banyak tidak barokah, tapi duit sedikit tapi berkah. Milih duit banyak tapi barokah. Allahumma amin. Saya juga mau kalau itu. Mudah-mudahan yang di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelimpahan rezeki yang halalan, thayyibah dan barokah. Allahumma amin. 4 pertanyaan ini yang akan menjadi pertanggungjawaban kita masing-masing, yaitu tentang penggunaan umur, penggunaan jasad badan, ilmu, penggunaan ilmu, dan hartanya dari mana diperoleh dan kemana ia belanjakan. Bagi yang merasa belum pada realnya, jangan khawatir, la tahzan, jangan bersedih. Malam yughargir, selama nyawa belum di kerongkongan sakaratul maut, selama belum matahari terbit di sebelah barat kiamat, pintu taubat terbuka dengan sangat lebar. Di dalam sebuah hadis qudsi, seandainya hamba-hambaku datang kepadaku dengan dosa yang sangat berat, seberat bola bumi, menumpuk tinggi dosanya setinggi langit yang 7, dia bersimpuh di hadapanku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, dan dia mohon ampun kepadaku, la ghafartulah, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pintu tobat senantiasa terbuka. Memperbaiki diri agar ilmunya semakin baik. Memperbaiki diri agar pemanfaatan umurnya semakin diridhoi oleh Allah. Memperbaiki diri agar jasadnya semakin digunakan pada ketaatan. Memperbaiki diri agar mencari hartanya hanya dari sumber dan cara yang halal, dan hartanya dibelanjakan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di waktu-waktu yang akan datang ilmu kita semakin lebih baik, rezeki kita semakin lebih baik, umur kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harta kita semakin baik bersumber dari yang halal,
dibelanjakan pada yang halal. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa taubatan nasuha, bertobat sebelum ajal menjemput kita, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita termasuk orang yang selamat di yaumul hisab. Allahumma hawin minan nar wal affa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kami kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu yang kami insya Allah ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan pertanyaan. Apa hukum merayakan tahun baru? Baik. Apa hukum merayakan tahun baru? Sebelum menjawab hukum merayakan tahun baru apa dulu ini? Masehi. Tahun baru Masehi itu bagi non muslim, khususnya umat Kristiani, patokannya adalah kelahiran Yesus. Kita umat Islam menyebut Nabi Isa. Kita umat Islam meyakini Nabi Isa itu Nabi dan Rasul Allah. Sedangkan umat yang lain meyakini Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid. Allah tidak beranak. Kalau Allah beranak, berarti Allah punya istri. Siapa istri Allah? Walam yulad, juga tidak diperanakkan. Kalau Allah seorang anak berarti punya bapak. Siapa bapak Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam kita meyakini bahwa Allah itu satu ahad, Maha Esa. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Sedangkan mereka meyakini sebaliknya, sehingga mereka senang merayakan dengan kelahiran yang diyakini sebagai kelahiran anak Tuhan. Maka biasanya ini kan berdekatan dengan Natal. Perayaan Natal dan Tahun Baru itu biasanya satu paket, karena adalah satu keyakinan. Kalau kita ikut-ikutan merayakan, secara tidak langsung kita meyakini bahwa Allah punya anak. Secara tidak langsung ya. Tahun baru bagi umat Islam adalah tahun Hijriyah, yang diawali dengan 1 Muharram. Bagaimana umat Islam merayakan tahun baru? Apakah dengan kembang api? Apakah dengan mercon? Apakah dengan muda-mudi berboncengan? Sore sudah dikilatkan itu motornya pakai kit, sudah kinclong. Nanti menjelang maghrib muda-mudi boncengan. Yang depan lajang,
yang belakang ceweknya. Sudah boncengan pakai motor, motornya pakai motor ninja yang jengat belakang. Lah dikondisikan. Ya. Nanti menjelang pergantian jam 00 mereka berkumpul di lapangan-lapangan, di benteng Kuto Besar, ya di tempat-tempat ramai, yang banyak duit bakar kambing guling, yang duitnya pas-pasan bakar ayam, yang tidak punya duit bakar sendal. Mak-maknya pun ikut-ikutan, semalaman niup trompet yang ditiup atas bawah, sampai besok pagi pada serak semalaman niup trompet. Apakah itu ajaran Islam dalam merayakan tahun baru? Ingat, semakin berganti tahun berarti umur semakin berkurang, bukan tambah panjang umur. Dunia ini semakin dekat dengan hari kiamat. Maka yang layak bagi orang yang selalu ingat dengan kehidupan akhirat, dengan pergantian waktu, dia banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, banyak muhasabah, evaluasi diri untuk semakin menjadi lebih baik. Kalau mau bersyukur atas nikmat umur yang telah dilalui, nikmat waktu yang telah dilalui, boleh. Tetapi dengan apa? Dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Apa dengan apa? Sedekah, istighfar, berdoa kepada Allah agar tahun yang akan datang semakin baik ilmunya, semakin baik amal solehnya, semakin baik perilakunya, semakin baik hartanya, semakin baik hidupnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa petunjuk darinya. Wallahu a'lam. Adakah pertanyaan lainnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.